yang tak terhingga jumlahnya, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita, mengikhlaskan niat kita untuk sama-sama melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tidak terasa kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan 1444 Hijriah. Mudah-mudahan puasa kita yang telah kita laksanakan, kita lakukan bersama-sama, mudah-mudahan Allah tetapkan pahala untuk kita semua. Amin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan yang luar biasa bagi kita. Mudah-mudahan yang hari ini kita mengaku sebagai umatnya, mudah-mudahan di hari akhir juga Rasulullah mengakui kita sebagai umat. Tidak sedikit orang-orang yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, tetapi perilakunya, tingkah lakunya, apa yang dilakukannya tidak sesuai dengan apa yang dituntutkan Rasulullah SAW. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita lakukan, amal-amal yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan doa yang sering kita ucapkan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku berharap, aku meminta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Mengapa ini penting Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Karena jangan sampai kita berlelah-lelah di dunia, bersusah payah untuk beribadah, tetapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterima atau tidaknya tentu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, tetapi memaksimalkan ibadah sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu menjadi kewajiban bagi kita semuanya agar amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai teladan yang baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah banyak mencontohkan perilaku-perilaku luar biasa yang juga dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada akhlak Rasulullah SAW yang juga dicontohkan oleh para sahabat Rasul. Adanya sikap dan akhlak yang luar biasa yang disebut dengan ithar. Akhlak ini disebut dengan ithar, yaitu mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Ithar adalah mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Ada cukup banyak kisah Rasulullah, kisah para sahabat Rasulullah. Yang pertama, kita sering dengar ada kisah seorang sahabat mendapatkan hadiah kepala kambing, dihadiahkan kepada saudaranya. Seorang sahabat menghadiahkan kepada saudaranya. Kemudian saudaranya ini berpikir, sahabatnya ini berpikir bahwa sahabat lainnya lebih memerlukan. Kemudian orang yang kedua memikirkan sahabat lainnya lebih memerlukan. Terus kemudian saling memikirkan, dan kepala kambing itu kembali kepada orang pertama yang memberikan kambing tersebut. Betapa akhlak para sahabat terdahulu itu mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri, hatta sampai dalam kondisi sesulit apapun masih mendahulukan kepentingan orang lain. Yang kedua, kisah yang cukup populer dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Hasr ayat 9. Ketika seorang sahabat Ansor menerima tamu, kemudian dia bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, adakah makanan untuk tamu kita ini?" Istrinya menjawab, "Wahai suamiku, kita memiliki makanan itu hanya cukup untuk anak-anak kita." Apa yang disampaikan oleh sahabat Ansor ini, ajak bermainlah anak-anak kita ini, dan ketika mereka minta makan, maka tidurkanlah mereka.
Setelah itu kemudian sahabat Rasulullah SAW ini mengajak makan tamunya, dan dia berpesan kepada istrinya untuk mematikan lampu, sehingga tamunya berpikir bahwa tamunya itu sedang makan dengan tuan rumah. Padahal malam itu sahabat Ansor ini, istrinya dan anak-anaknya tidur dalam keadaan lapar. Kemudian Allah mengabarkan kepada Rasulullah SAW memuji sahabat Ansor karena mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadinya. Kisah yang selanjutnya adalah di dalam perang Yarmuk. Ketika perang telah usai, kemudian ada dua orang sahabat yang menceritakan beliau mencari para korban yang terkena pedang dan lain sebagainya. Kemudian dia mendapati salah seorang sahabat dalam keadaan sakaratul maut. Kemudian dia mengambilkan air minum. Ketika hendak meminumkan kepada sahabatnya ini, sahabat ini melihat sahabat lainnya juga yang menginginkan sekali air minum itu. Apa yang disampaikan? Wahai sahabatku, berikan air itu kepada sahabat. Kemudian dua orang ini mengunjungi sahabat yang kedua. Sampai di situ dia juga mengatakan, berikan air ini kepada sahabatku. Dan ketika sahabat ini bercerita, dia berlari untuk memberi minum orang yang ketiga. Sampai di tempat orang yang ketiga ini sudah meninggal dunia. Kembali ia kepada orang yang kedua juga meninggal dunia. Dan kembali kepada orang yang pertama juga telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhlak sahabat yang luar biasa. Hatta sakaratul maut, nyawa sudah di ujung, masih memikirkan orang lain. Pertanyaan besar bagi kita, sudahkah kita mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri? Tidak sedikit di antara kita yang egois, yang serakah, tamak, karena mementingkan kepentingan diri kita daripada kepentingan orang lain. Mudah-mudahan Ramadan ini mengajarkan kepada kita untuk hidup sederhana, berpikir kepada saudara-saudara kita yang kekurangan, dan saling berbagi. Mudah-mudahan Ramadan ini sebagai madrasah takwa, dan kita keluar nanti sebagai alumni Ramadan dengan predikat takwa. Wallahu a'lam bishawab. Astagfirullah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.